Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulia Rizka Ikrimah, mahasiswi PBG Prajabatan, gelombang 2 tahun 2023, Universitas Pancasakti Tegal dari program bimbingan dan konseling. Di sini saya akan memaparkan pengalaman saya atau best practice saya ketika saya PPL di SMP Negeri Kota Tegal. Judul best practice saya, upaya meningkatkan motivasi belajar dengan teknik kontrak perilaku dalam layanan konseling kelompok. Jadi, motivasi belajar merupakan salah satu kunci untuk meraih keberhasilan studi di semua jenjang pendidikan. Motivasi belajar berperan penting dalam menumbuhkan semangat belajar untuk mendapatkan nilai atau hasil yang baik. Motivasi belajar yang rendah ditandai dengan tidak mengerjakan tugas, tidak memperhatikan di kelas saat proses pembelajaran, dan sering meninggalkan kelas pada jam pelajaran. Peserta didik yang kurang mempunyai motivasi belajar perlu bantuan untuk menumbuhkan motivasi belajarnya kembali. Dengan layanan konseling kelompok, diharapkan bisa membantu guru BK untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh peserta didik. Di sini ada latar belakang best practice-nya. Di SMP Negeri 9 Kota Tegal memiliki masalah motivasi belajar rendah, di antaranya tidak mengerjakan tugas, malas belajar di rumah, belajar pada saat akan menghadapi ujian dan ulangan saja, dan meninggalkan kelas pada saat proses pembelajaran. Menurut hasil AKPD kelas 8A, banyak yang memiliki masalah tidak segera motivasi belajar rendah. Apabila masalah ini tidak segera diberikan bantuan, maka akan berpengaruh dengan nilai akademiknya. Pada dasarnya, setiap peserta didik memiliki karakteristik berbeda-beda. Begitu pula dengan penanganan masalah yang dihadapi tentu akan berbeda pula. Peserta didik memerlukan bantuan guru BK untuk mengatasi masalah motivasi belajar rendah dengan melakukan layanan konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan layanan yang dilaksanakan secara berkelompok untuk membantu masalah yang dialami oleh anggota kelompok. Di sini ada metodenya, waktu dan tempat. Pelaksanaan best practice ini bertempat di SMP Negeri 9 Kota Tegal, kelas 8A, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 di Lab Komputer SMP Negeri 9 Kota Tegal. Pelaksanaan konseling kelompok ini berlangsung selama 1 JP atau 40 menit. Targetnya itu adalah siswa kelas 8A yang dimana satu kelompok beranggotakan 5 peserta didik. Prosedur pelaksanaannya, peneliti mengumpulkan data melalui AKPD dan wawancara peserta didik kelas 8A. Beberapa peserta didik yang mengalami motivasi belajar rendah disebabkan karena jadwal belajar terlalu padat, sehingga dia merasa bosan dan malas belajar yang mengakibatkan tidak pernah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Di sini ada kajian teori. Motivasi belajar itu menurut Winkel Puspitasari 2012, motivasi belajar merupakan segala usaha dan keinginan yang timbul di dalam dan di luar diri yang terbentuk dalam dimensi perilaku, pemikiran untuk melakukan kegiatan belajar dengan tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Di sini juga konseling kelompok itu pengertiannya menurut Prayitno 2004. Konseling kelompok adalah hubungan antara konselor dengan peserta didik untuk membantu mengentaskan masalah klien atau konseli dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Di sini ada hasil pembahasan. Berdasarkan hasil AKPD yang dilakukan di kelas 8A,
peserta didik banyak mengalami masalah pada bidang belajar. Setelah melakukan pengumpulan data dengan AKPD dan wawancara, dilanjutkan dengan melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Sebelum melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, guru BK terlebih dahulu melakukan tahap perencanaan. Dalam layanan konseling kelompok ini menggunakan teknik kontak perilaku, di mana peserta didik atau konseling membuat suatu perjanjian perilaku dengan guru BK atau konselor. Dalam proses pelaksanaan ini, langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis yaitu merencanakan seperangkat RPL konseling kelompok sesuai dengan teknik yang digunakan sehingga diharapkan mampu meningkatkan tujuan dan konseling kelompok yaitu mengentaskan masalah yang dialami oleh peserta didik. Dari konseling kelompok dengan teknik kontak perilaku mampu meningkatkan motivasi belajar dengan adanya perjanjian perubahan tingkah laku yang akan dilakukan oleh konseli dan ditandatangani oleh guru BK atau konseli dan peserta didik atau konseli. Ya, baik, kesimpulannya, berdasarkan hasil dari best practice yang sudah dilaksanakan dengan permasalahan rendahnya motivasi belajar peserta didik, maka dapat disimpulkan bahwasanya motivasi belajar yang rendah disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya karena peserta didik bosan belajar dan belum bisa mengatur jadwal belajar yang baik. Maka dengan layanan konseling kelompok melalui teknik kontrak perilaku, diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dan untuk langkah selanjutnya dapat dilakukan konseling individu jika tidak ada perubahan yang signifikan sehingga dapat mengungkapkan permasalahan yang memang tidak diungkapkan pada saat melaksanakan layanan konseling kelompok. Baik, sekian pemaparan atau penjelasan dari saya tentang best practice yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.